Alin? Oh, Pak. Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ada apa nih? Apa yang bisa saya bantu nih? Jadi gini Pak, saya ini kan sebentar lagi akan coaching salah satu lokasi jauh Pak. Tapi saya merasa kayak ada yang kurang dalam cara saya coaching seperti itu Pak. Jadi saya di sini minta bantuan Bapak untuk mengamati dan melihat bagaimana proses saya coaching, siapa tahu nanti bisa ada evaluasi untuk kedepannya gitu Pak. Oke, jadi saya jadi pengamat nih ya? Iya Pak, kalau Bapak berkenan dan tidak ada. Oh, saya siap. Ayo. Siap, saya bantu. Siap. Kita harus tentukan dulu nih, karena kita ini mau mengamat ya. Ada Iya. hal-hal yang harus kita sepakati nih. Apa itu? Nah, pertama ini yang mau dinilai apa nih? Yang mau dinilai cara saya mengcoaching tadi Pak. Bagaimana cara saya, apakah ada sudah tepat atau belum gitu. Menurut Bapak nih, rubrik penilaian yang bagaimana? Yang mau dinilai? Kan, Bagian-bagian apa aja nih? kan ada 3 Pak ya, mendengar aktif, Ya, pertanyaan berbobot, sama memberdayakan coach ya Pak. ya. Saya lebih kayak kurang itu di pertanyaan berbobot Pak. Oh gitu. Jadi Bapak ini ingin mengembangkan di Pertanyaan berbobot. pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak. Jadi tadi mendengarkan aktif, Ya. pertanyaan berbobot, sama memberdayakan coach. Oke. Kemudian yang paling ingin dikembangkan adalah di pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Oke Pak. Tentang pertanyaan berbobot sendiri bisa lebih spesifik yang gimana sih sebenarnya ingin Bapak? Saya itu inginnya benar-benar bisa membantu coach Pak. Nah, jadi maksudnya membantu coach di sini membuat coach bisa mengingat, merenung ataupun merangkaikan fakta-fakta Pak, sehingga coach nanti itu dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Seperti itu, Pak. Ingin lebih membantu coach ya, Iya. supaya dia bisa tuh mengingat, merenung ya. Nah, sampai sejauh ini menurut Bapak itu kan idealnya Bapak tadi ingin seperti itu ya. Iya. Kemampuan Bapak untuk seperti itu dari 1 sampai 10 nih sudah di mana? 6 Pak. 6. Iya. Nah, rencana Bapak ke depannya ini mau dinaikkan menjadi 8. 8. Nah, Bapak dari 6 menjadi 8. Menurut Bapak nih, apa yang membuat Bapak itu menjadi yakin ataupun berpikir bahwa oh ya saya sudah meningkat nih dari 6 menjadi 8. Indikatornya apa itu Pak? Indikatornya itu ketika saya bisa sudah porsinya pas menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan di mana tuh Pak. Karena kata-kata kunci itu kan Pak dapat menggali informasi dan salah satu bentuk pertanyaan terbuka juga Pak. Sama saya mencoba untuk menghindari kata ini Pak, mengapa? Karena kata mengapa itu kan seringkali menjadi kata yang mengintimidasi seperti Pak. Mungkin saya bisa ganti dengan kata apa sebabnya atau apa yang membuat hal itu terjadi seperti itu. Oke, iya Pak. Sip. Berarti saya sudah dapat nih kira-kira nanti observasi nanti apa yang akan saya amatin. Tinggal kapan kita mau mulai? Sebenarnya sebentar lagi Pak, saya sudah ada janjian sama Pak Afrin. Setelah saya ketemu Bapak ini, saya akan menghubungi beliau. Begitu. Kalau gitu di sini aja sekalian Pak. Boleh, Pak. Afrinnya langsung di sini saja Pak ya. Oh, boleh Pak ya? Iya. Baik Pak, kalau gitu saya akan menghubungi beliau dulu. Iya. Jangan dihubungi aja Pak. Saya pandu dulu Pak Afrin. Oke Pak. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Iya. Iya Pak, saya sudah bawa. Mari, Pak Afrin. Iya. Silakan duduk sini aja Pak. Siap. Coba. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Ya Pak Afrin, apa kabar nih Pak Afrin? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi gini Pak, tadi kan seperti yang sudah kita rencanakan, kita kan ada rencana mau coaching ya. Iya. Tadi saya sudah komunikasi juga sama kepala sekolah Pak Helmi. Jadi saya mohon izin sama Bapak terlebih dahulu nih Pak. Jadi kegiatan coaching kita ini akan diamati oleh
Bapak Kepala Sekolah itu Pak Helmi, dan saya juga minta izin juga nih Pak, kegiatan coaching kita akan direkam. Nah, jika banyak ada di sana banyak. Oh. Ya. Nah, tujuannya ini hanya untuk ini Pak, observasi. Nanti juga akan kita upload di channel YouTube sekolah seperti itu Pak. Nah, bisa kita mulai nih Pak ya? Siap, Coaching boleh. kita. Baik, Pak Amrin, apa kabar? Nih. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya Pak. Bagaimana keadaan keluarga di rumah Pak? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Bapak bagaimana keluarga Bapak juga? Alhamdulillah sehat juga. Ini saya dengar katanya bentar lagi mau promosi ya, mau naik jabatan ya katanya. Alhamdulillah. Insya Allah Pak. Insya Allah. Kabaran juga. Amin. Amin. Gimana nih Pak? Kan kemarin ngubungin tuh mau coaching dan sebagainya. Ada permasalahan kah? Ada apakah yang mungkin yang perlu kita bahas nih Pak? Iya Pak. Jadi saya ini ngajak ngobrol dengan Ali juga kan karena saya selama ini Bapak juga jadi teman ngobrol saya. Iya. Karena apalagi kita pemahaman lah sejauh ini kan kita banyak kerjasama juga. Nah itu punya masalah pada ini Bapak mungkin tahu kan saya ikut kegiatan guru penggerak. Ya, guru penggerak. Selama kegiatan guru penggerak tersebut ternyata saya tuh banyak dapat dapat ilmu baru, kemudian banyak pemahaman baru yang saya ingin sekali untuk bisa ditularkan kepada teman-teman. Saya juga kepengen teman-teman punya pemahaman yang sama Pak terkait dengan hal itu. Iya. Nah, hanya saja saya merasa kok teman-teman itu kelihatannya bukan malah termotivasi untuk ikut, tapi lebih kepada bahasanya mencibir Pak dengan saya. Jadi saya melihat saya dan merasakan bahwa beliau-beliau itu rekan-rekan sejawat saya juga itu melihatnya saya suka ada celutukan-celutukan seperti mengatakan saya yang so aktif, kemudian disebut-sebut sebagai guru profesional yang dalam tanda kutip kan. Sekarang kan kita bisa bedakan Pak ya, saat orang itu mengatakan guru profesional ini beda dengan betul-betul penuh kebanggaan, penuh penghargaan sama yang mencibir tadi atau mengejek lah ceritanya. Gitu sih Pak. Seberapa sering itu Pak terjadi? Terutama kalau pada bagian ini Pak, kan kalau dalam grup WA itu kan Bapak sering mungkin lihat saya sering memberikan informasi. Oh ini Kemdikbud punya kegiatan guru belajar ini. Oh ini ada tentang aksi nyata yang bisa saya bagikan. Nah di situ memang tidak dibahas di grup Pak, cuman terkadang respon-responnya lah yang saya lihat dan saya rasakan. Apa ya Pak yang membuat teman-teman itu sampai sebegitunya mencibir gitu Pak? Ya kalau yang saya pahami sih Pak, khususnya di sekolah ini Pak ya, kan kita melihat memang dari populasinya bahwa lebih banyak senior lah dibandingkan kita. Saya boleh katakan kita ini kan sebagai juniornya, tapi ada beberapa sebagian besar dari guru-guru di sekolah kita ini yang dalam tanda kutip senior, sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, dan beliau merasa bahwa beliau yang lebih dulu. Saya ini pemikiran saya ya, bahwa beliau lebih dulu mengajar, beliau lebih dulu profesional dibandingkan saya. Nah saya datang dengan hal baru yang mungkin saja mengganggu zona nyaman mereka kalau itu sampai diterapkan di sekolah. Begitu Pak. Gimana itu Pak peristiwa itu terjadi seperti sering kali kan terjadi? Kalau kayak seperti di grup WA misalnya, pada saat saya berikan informasi tersebut, respon tidak banyak. Ya memang sih berharap tidak boleh ya, tapi minimal ada stiker terima kasih ya, itu mungkin kan sebagai wujud apresiasi lah. Itu yang mungkin saya harapkan, atau mungkin saya juga yang terlalu berlebihan berharapnya. Kemudian pada saat saya sampai rela Pak buat sebuah video tutorial, misalnya kayak kita mau ikut pendaftaran tentang pembelajaran di masa COVID-19. Nah itu saya buatkan itu Pak tutorialnya, cara mendaftarnya bagaimana, cara mengerjakan tugasnya bagaimana, itu saya bikin kan konten. Ada, saya lihat kemarin. Ada, nah itu saya share. Nah kemudian saya lihat dari jumlah viewersnya, waduh sedikit sekali. Nah kemudian kan kita bisa juga lihat itu Pak, datanya siapa saja teman-teman yang sudah ikut pelatihan itu minim sekali. Paling ya dari teman-teman kita yang senior lah, Bapak kan ikut juga waktu itu, karena kan saya memang mengajar juga.
Nah tapi yang lain-lainnya tidak. Gitu, Pak. Dari yang identifikasi dari semuanya, apa ya, rencana Bapak ini apa untuk kedepannya nih agar teman-teman yang ini yang mencibir dan sebagainya itu bisa sejalur kita gitu Pak. Iya. Nah sejauh ini kan yang saya sudah lakukan, Mbak ya, sejauh ini yang sudah saya lakukan dalam rangka untuk mengajak teman-teman ini untuk bisa ikut atau minimal mereka memahami dulu lah terkait apa yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan itu tadi saya katakan bahwa saya menyampaikannya di dalam rapat ya, kemudian juga share di grup WA. Nah karena saya melihat ini kurang begitu efektif, kelihatannya saya harus merubah polanya, saya harus merubah treatmentnya nih Pak. Pola apa itu Pak? Nah ini kemungkinan yang saya akan lakukan adalah saya akan mengadakan pendekatan secara personal saja Pak pada guru-guru tersebut. Karena kenapa hal itu saya lakukan, penerimaan beliau itu ya agak berbeda kalau misalnya disampaikan di forum terbuka di grup gitu ya, dibandingkan kalau saya misalnya chat pribadi, itu responnya lebih positif dari yang sebelum-sebelumnya. Beliau merespon positif, apalagi kalau misalnya nih saya duduk bareng sama beliau sambil makan di kantin misalnya, itu enak tuh Pak, TikToknya dapat, kemudian lebih masuk. Nah mungkin itu sih Pak yang akan saya coba terapkan. Jadi Pak Amrin nanti akan melakukan pendekatan personal ya, karena sebelumnya sudah pendekatan secara universal, umum, ternyata tidak berhasil. Iya Pak. Dan ketika ada pernah melakukan pendekatan personal, ini jauh lebih berhasil dan Iya. hanya mau dicoba. Buktinya kan saya sudah pernah berhasil dengan Iya, Bapak. ini salah satu dari kami. Iya. Nah dari rencana tadi nih Pak, nah kapan mau dimulai? Nah ini Pak yang juga jadi cukup masalah ini juga, karena saya melihat ini pertama pola pikir berbeda, dia juga lebih senior, mungkin saya perlu waktu yang cukup lah Pak, karena tidak bisa berasa gerusu, tidak bisa serba instan. Nah kemungkinan target saya itu adalah secara bertahap, ya mungkin dalam 1 atau 2 minggu ini Pak, 1 dalam 2 minggu ini. Jadi saya akan coba melakukan pendekatan personal, karena kan tidak mungkin juga saya ngajak ngobrol beliau di saat beliau sedang mengajar, saya juga mengajar. Jadi saya coba akan lihat jadwal pelajaran dulu, kemudian pilih kira-kira mana waktu yang paling tepat. Berarti kira-kira 1-2 minggu ini ya, dilaksanakan. Nah saya kan penasaran juga nanti nih hasilnya selama 1-2 minggu nih. Mungkin nanti kita bisa jadwalkan lagi, kita jadwalkan lagi coaching untuk selanjutnya melihat hasil yang dilakukan Pak Hamrin. Tanggal berapa nih kira-kira? Kalau sekarang kan tanggal berapa nih? Tanggal 1 Pak ya. Nah tanggal 1 kemungkinan nanti saya usahakan dalam minggu ini Pak, berarti sekitar mungkin tanggal 7 atau tanggal 8 ya. Tanggal 7 atau tanggal 8 ya. Semoga bukan hari Minggu ya, tanggal 7 atau 8 ya. Nah itu saya akan berikan laporan lah Pak dulu Pak, apa sudah pencapaiannya, kira-kira kalau sudah ada hasil dan perlu kita coaching lagi, nanti kita atur jadwal Pak ya. Boleh. Oke, sudah tampilkan berapa? Ya, saya rasa sudah mantap rencananya dari Pak Hamrin ya, tinggal eksekusinya aja lagi. Baik Pak. Ada lagi nggak yang mau ini tapi sebelumnya mau saya tanyakan, Pak Hamrin bisa melakukan sendiri ini atau perlu bantuan kira-kira? Karena ini sifatnya personal, saya memilih untuk sendiri aja Pak. Sendiri aja. Sendiri saja Pak. Bisa sendiri, baik. Berarti nanti selama 1-2 minggu ke depan Pak Hamrin akan melakukan pendekatan personal dengan para rekan sejawat tadi ya. Dan insya Allah tanggal 7 atau 8 nanti kita akan coaching lagi dan saya penasaran mengenai hasilnya. Siap. Mungkin itu Pak Hamrin, ada lagi? Satu mungkin lagi Pak. Apa? Saya minta doanya nih Pak. Oh ya. Doanya Bapak juga Pak. Semoga
apa yang saya niatkan ini dan saya akan lakukan ini akan dipermudah. Pasti, insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Hamrin ya. Nanti kita akan bertemu lagi di panel 78. Siap. Kalau gitu saya pamit dulu Bapak. Ya, Ini kebetulan ada jam. Oh ya, silakan Pak ngajar. Lanjut, Pak. Mari Pak. Mari. Mari Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Iya Pak. Nah, itu tadi Pak hasil proses coaching saya Pak. Mungkin dari pengamatan Bapak seperti apa dan bagaimana? Jadi tadi saya mengamati, mencatat ya apa-apa yang sesuai seperti tujuan awal tadi Pak ya. Iya. Bapak ingin mengembangkan di bagian pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian menurut Bapak dulu nih, menurut Bapak saat tadi coaching itu kan bagaimana menurut Bapak? Jalannya coaching tadi itu bagaimana menurut Bapak? Jalannya cukup interaktif sih ya Pak. Nah, terjadi komunikasi yang baik antara saya dengan coach tadi Pak. Dan saya cukup banyak mengorek permasalahannya dan berusaha juga tadi membantu coach untuk dia bisa mengingat serta merangkaikan fakta-fakta untuk dia, dan mungkin sedikit banyak tadi sudah dia memahami apa yang terjadi pada dirinya Pak. Menurut Bapak ada perkembangan nggak dari 6 menjadi 8 atau gimana Pak? Kalau Bapak nilai? Ada sih Pak, perkembangannya naik 1 Pak, 7. Ada 7 Pak. Oke, boleh. Ini saya izin ya menyampaikan apa-apa yang sudah saya catat, Boleh, Pak. yang sudah saya amati terkait proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Terutama seperti tujuan awal kita tadi, yaitu untuk meningkatkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Nah, jadi dari apa-apa yang sudah saya amati, Bapak tadi sudah mengeluarkan kata tanya apa, ya, seberapa, bagaimana, kapan, gimana, dan saya lihat juga semua pertanyaan itu alurnya sudah sesuai, benar, artinya bisa merangkai fakta, ya, merangkai kejadian sehingga sampai kepada mungkin maksud si Pak Hamrin untuk bercoaching dengan Bapak. Di sini yang Bapak masih belum lakukan tadi adalah menanyakan tujuan. Ketika Pak Hamrin masuk ingin coaching, tujuannya apa sih? Nah, itu Bapak tidak menanyakannya. Nah, jadi mungkin ya saran perbaikan ini Pak ya. Ya. Nah, untuk bisa menanyakan tujuan dulu di awal untuk proses coaching ini arahnya mau kemana. Jadi mungkin bagaimana Pak? Mungkin Bapak tadi tanpa harus menanyakan tujuan mungkin sudah paham kali alur tujuannya kemana kali Pak ya? Iya, Gitu Pak. karena mungkin tadi penjelasannya sudah cukup di awal udah runtut, jadi saya rasa tujuannya sudah dapat nih Pak, saya pikir. Tapi jika memang itu perlu dipertanyakan di coaching selanjutnya saya akan lakukan. Iya. Oke, bagus. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Jadi sudah ada lagi nggak Pak yang mungkin ingin ditanyakan terkait proses coaching kita tadi? Sejauh ini sepertinya cukup sih Pak. Cukup Pak ya. Ya. Oke. Nah, menurut Bapak setelah ini kompetensi coaching apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Karena target saya tadi Pak untuk mencapai 8, saya masih akan mengembangkan di pertanyaan berbobot ini Pak. Masih yang ini lagi ya? Iya Pak. Bagus Pak. Saya dukung sepenuhnya usaha Bapak dalam mengembangkan kompetensi Bapak. Saya doakan juga semoga berhasil apa yang Bapak rencanakan dan cita-citakan nih. Baik Pak, terima kasih. Dan mungkin cukup dulu Pak ya. Cukup Pak ya. Terima kasih. Kita lanjut dengan kegiatan kita masing-masing lagi nih. Siap Pak. Saya mau lanjut masuk kelas lagi Pak. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yomi. Mari. Assalamualaikum. Salam.